Reelers, balik lagi sama aku Cika di Real Talk Indonesia. Kali ini ada yang baru, kita kedatangan bintang tamu yang terhormat co-founder Real Edupark Indonesia, yaitu ada Mbak Dianu. Halo. Mbak Dian ini juga termasuk co-founder dari Indonesia Korea Society. Sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin dari Mbak Dian boleh nih jelasin dulu apa aja sih kegiatan yang ada di Indonesia Korea Society. Indonesia Korea Society itu sebetulnya tadinya saya buat sama teman saya namanya Haris, orang Korea yang tadinya di Korea Selatan, ya terus pindah ke Indonesia. Awalnya Indonesia Korea Founders Summit, karena pinginnya fokus ke founders aja, karena kita berdua sama-sama entrepreneur, sama-sama founders. Tapi kemudian kita pikir, kayaknya Indonesia Korea Society aja deh, supaya lebih luas cakupannya, sehingga berharap bisa lebih memberi kontribusi aja kepada society, kepada masyarakat gitu. Oke, Reelers, ngomongin tentang Korea, Mbak Dian ini merupakan penggemar berat dari drama Korea. Dan tapi sesuai dengan topiknya, kita juga bakal bahas dengan drama Cina nih. Kira-kira perbedaan yang signifikan ataupun bakal lebih populer yang mana nih untuk saling mengejar di dunia industri perfilman ini. Oke, langsung masuk aja ke topiknya, drama Korea versus drama Cina. Untuk pertanyaan pertama yang akan aku bahas di sini adalah kira-kira apa sih hal yang langsung ada di benak Mbak Dian kalau kita ngomongin tentang drama Korea dan drama Cina ini? Kalau Korea apa? Terus Opa. Kalau drama Cina sejarahnya, sejarah Cina maksud saya. Itu sih dua itu. Tapi kalau diterusin lagi, sebenarnya terus terang Korea itu kaya sekali akan hal-hal yang membuat kita jadi ingat terus lewat kata-katanya. Misalnya cinta boleh gitu. Kalau drama Cina saya tuh banyaknya lihat yang sejarah, karena mereka kuat banget dalam sejarah Cina sendiri, karena memang lama ya, panjang sejarah negaranya. Apa yang Mbak Dian tonton pertama kali nih dari drakor? Itu drakor apa sih pertama kali ditonton? Dan kalau dracin kira-kira apa sih yang pertama kali lihat? Sebetulnya kalau pertama kali sebelum drakor, sebenarnya saya lebih suka lagi nonton film layar lebarnya Korea. Jadi saya suka banget nonton film Taekwondo sama film JSA. Gara-gara suka sama film Korea, jadi saya nonton drakor juga. Terus memang saya tahu sih risikonya adalah begitu nonton drakor nggak bisa lepas. Kalau untuk drama, saya tuh suka banget sama Jo In Sang aktornya. Dan drama yang saya suka itu drama dia pertama, judulnya What Happened in Bali. Saya suka karena plotnya gitu ya, rada-rada depresif gitu. Tapi saya suka banget tentang bisnis dan cowboy waktu itu. Itu yang drakor. Kalau dracin, sebetulnya kalau drama yang berangkat dari kultur Cina, itu dari saya kecil saya udah nonton film silat, tapi waktu itu masih TVB Hong Kong. Jadi itu film silat, jadi kita udah terbiasa sebetulnya, saya Gen X gitu ya. Udah terbiasa dengan film-film drama-drama yang base-nya tuh China gitu. Nah kalau yang sekarang, drama-drama Cina yang Tiongkok itu, salah satu yang saya suka adalah Legend of Holland. Jadi tentang perempuan yang memang di kehidupan istana gitu ya. Apa sih perbedaan yang bisa Mbak Dian lihat dari plot atau alur dari masing-masing drakor dan dracin itu sendiri? Kalau drakor tuh saya lihat punya kekhasan ya. Di episode let's say 1-3 atau 4 itu sangat fun gitu. Jadi kita seneng banget sih tuh. Gitu. Baper gitu ya nontonnya. Gitu kan. Jadi emosi kita tuh kebawa gitu. Terus sambil berjalan udah mulai tuh ada plot yang sedih-sedih dikit gitu. Baru kita jadinya sedih gitu. Tapi terus terakhir itu akan jadi positif lagi, naik lagi, jadi mood kita juga senang. Itu yang saya pikir plot Korea bagus banget di situ. Kalau drama Cina itu rata-rata problem solve, tapi panjang gitu. Jadi dulu nontonnya juga kayak maraton gitu. Sementara kalau drakor lebih sprint gitu sih. Oke. Nah kira-kira kalau dari genrenya sendiri, kalau kita tahu kan drakor mostly romance atau slice of life, dan kalau yang dracin nih petualangan terus ada mistisnya. Tapi kan tadi Mbak Dian sendiri bilang kalau dracin itu banyak yang kayak dunia kerajaan ya kayak gitu. Nah kira-kira saat menonton Mbak Dian tuh realize nggak sih ini dari keduanya nih yang paling menonjol nih alur ini, genre ini? Kalau Korea itu saya bilang dia sangat kuat di slice of life-nya itu, slice of life. Ada banyak yang kita pelajari, dan yang saya suka banget sebetulnya adalah
Di film drakor jika ada film misalnya tentang psychologist gitu, ada glossary-nya, keterangannya gitu, atau tentang startup misalnya. Ada tuh keterangan soal misalnya venture capital apa, tugasnya apa, jadi kita pun belajar. Nah kalau Cina memang banyak yang bisnis, ada slice of life juga, tapi kalau saya melihat kekuatan mereka adalah di yang sejarah itu bisa panjang banget. Dan yang bisnis sih kalau saya bilang gitu. Kalau Korea memang lebih pendek ya, gitu, tapi kuat banget gitu kalau menurut saya gitu. Nah kalau untuk keunikannya sendiri nih Mbak Dian, apa sih yang ada di drakor tapi nggak ada di dracin dan sebaliknya? Oke. Kalau di drakor tuh yang saya lihat selain tadi ya, kita as we watch we learn. Itu kayak misalnya makanannya itu kan kerasa banget, unik banget. Drama Korea itu bagusnya mereka betul-betul menonjolkan misalnya arsitektur dan interiornya Korea tuh kerasa banget. Warnanya lebih light. Pintunya memang kayak Jepang ya, ada yang kadang-kadang digeser gitu. Ya kan, tapi mereka betul-betul menonjolkan ke culture mereka yang sehari-hari. Termasuk bagaimana mereka bisa memberi edukasi ke masyarakat global tentang kultur mereka, sebetulnya bagaimana mereka bekerja keras kan kelihatan banget. Itu penting banget tuh kerja keras. Jadi kerja keras dan sebagainya. Nah, Cina sebetulnya ada sih sama gitu ya, tapi saya merasa terus terang yang Korea tuh otentik banget gitu, lebih otentik gitu. Kalau dari saya ya kayak gitu sih. Cina juga sebetulnya kelihatan kerja keras banget juga misalnya untuk yang drama bisnisnya. Nah, untuk dari gaya acting masing-masing aktor nih Mbak Dian, kira-kira kelihatan banget nih perbedaan yang signifikan antara drakor dan dracin. Kalau dari pendapat Mbak Dian sendiri seperti apa? Kalau drakor menurut saya secara keseluruhan memang terus terang saya lebih suka acting yang Korea sih. Korea ya. Karena memang rata-rata mereka juga sekolah acting. Saya rasa Cina juga ya. Tapi kalau dari saya lebih mungkin karena lebih familiar, terus lebih pas aja kali gitu. Jadi kalau saya lebih ngeliat yang Korea itu ada basic yang sama, tapi semua punya kekhasan masing-masing gitu. Jadi nggak sama semua kalau Korea gitu. Tapi kita memang harus lihat gitu. Kelihatan loh, mereka punya signature masing-masing gitu. Kira-kira menurut Mbak Dian sendiri, apakah drama Cina ini bakal bisa mengejar juga popularitas di dunia industri hiburan global, atau mungkin itu masih jangka panjang lah gitu untuk mengejar sampai seperti drama Korea? Kalau menurut saya Korea itu udah dari awal tuh bagus sekali dalam membuat ekosistemnya, mulai dari misalnya screenwriter yang supply-nya cukup, terus bioskop, terus agency, terus sekolahnya gitu. Jadi supply-nya bagus terus gitu. Dan karena screenwriter-nya juga banyak, jadi idenya nggak pernah putus gitu. Makanya itu bagus. Nah, dan dia ada di streaming yang memang major di hampir banyak semua negara. Contoh Netflix dan Disney Hotstar. Nah, Cina sebetulnya ada beberapa yang film mereka di Netflix dan di Disney Hotstar gitu ya. Tapi mereka juga membangun iQIYI namanya. Itu juga streaming app di Cina. Supply berpengaruh, tapi tentu kekreatifan, tingkat kreativitas, autentik dari sebuah skrip, terus aktor juga berpengaruh banyak. Nah, Korea udah jauh lebih duluan maju. Selama mereka bisa terus menghadirkan dan supply drama-dramanya terus dengan high quality, saya sih ngerasa masih agak jauh tuh kalau untuk dikejar. Saya gitu. Ini pertanyaan terakhir Mbak Dian, last but not least. Rekomendasi nih untuk para pemula thrillers yang mungkin baru-baru memulai nonton drama Korea atau drama Cina, kira-kira rekomendasi dari Mbak Dian ada film apa aja sih? Atau series apa aja sih? Kalau saya drama Korea aja ya. Kita pilih yang mulai dari 2020 deh biar gampang gitu. Karena kalau kelamaan banget, ntar susah jadinya. Kalau saya pikir yang gampang untuk pemula, tapi versi saya adalah Crash Landing on You. Itu karena 2020 ya kalau nggak salah. Karena itu lucu, terus belajar juga tentang sejarah Korea, tentunya Korea Selatan, Korea Utara. Terus kemudian ceritanya juga lumayan mudah dicerna, ada intrik di dalamnya, terus menyenangkan, lucu dan banyak makanannya. Terus saya bilang kalau untuk sih Crash Landing on You aja. Oke, gitu aja Reelers obrolan kita kali ini di podcast Real Talk Indonesia. Nah, jangan lupa untuk Reelers like and comment and subscribe
dan juga nyalain lonceng. Jadi kalau kita upload YouTube kalian bisa langsung nonton. Dan kita ada Instagram dan TikToknya nih Mbak Dian, itu di @realedupark. Dan juga kita punya sisters, dimana sisters kita ini itu membahas berita yang lebih formal. Untuk membahas perfilman itu ada @realinsiderindonesia. Dan untuk teman-teman nih mungkin yang lebih suka baca-baca berita formal, terus lebih banyak knowledge terkait perfilman, itu kalian bisa go to the website, itu ada di www.realinsidermedia. Ketika kita mau mendengarkan podcast tapi kita lagi di jalan Mbak, kan nggak boleh ya kita sambil nyetir sambil nonton, itu nggak boleh, kita bisa dengerin aja gitu. Tenang aja, itu ada Spotify-nya kita, yaitu di Real Talk Indonesia, tulisannya Real Talk plus 62. Kita kembangkan dunia perfilman Indonesia and let's talk about movie. Yeay.